Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari makalah yang telah kami buat atas dosen Ibu Manjasari MSI. Kami yang beranggotakan, saya Yungki Akbar sebagai moderator, kemudian kelima teman saya sebagai pemateri dalam makalah, yakni Wardah Tuzara Simamora, Putri Aulia Buru Siregar, Aulia Rahma Pasaribu, Uci Roito Anggina, dan yang terakhir Sari Wahyuni akan mempresentasikan materi mengenai konsumsi dalam Islam. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah pandemi COVID-19 yang tengah menimpa dunia, bukan hanya Indonesia. Tetap di rumah saja. Kita yakin kita bisa menghadapi musibah ini. Tetap semangat juga dalam melakukan atau menjalankan kuliah online. Semangat. Nah, langsung saja kita mulai. Saya ingin membahas yang pertama adalah pengertian konsumsi. Oke? Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yakni consumption, yang berarti menghabiskan konsumsi atau pemakaian. Nah, secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dari bahan makanan dan sebagainya. Secara garis besar, tentu konsumsi ini menghabiskan nilai guna atau utility. Nah, saya ambil satu contoh dari salah satu pakar yang sudah mencari tahu, mengeksperimen tentang konsumsi dalam Islam ini, yaitu Samuelson. Samuelson berpendapat seperti ini. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility, suatu barang ataupun jasa. Nah, dari ketiga pengertian di atas, bisa tarik kesimpulan atau membentuk satu pengertian yang telah dikembangkan dari ketiga pengertian tersebut, bahwasanya konsumsi adalah satu kegiatan dari konsumen yang dilakukan konsumen untuk menghabiskan. Nah, dari ketiga pengertian di atas, bisa tarik kesimpulan atau membentuk satu pengertian yang telah dikembangkan dari ketiga pengertian tersebut, bahwasanya konsumsi adalah satu kegiatan dari konsumen yang dilakukan konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna atau utility barang dan jasa tersebut. Nah, tentu teman-teman semua bertanya, bagaimana sih konsumsi? Apakah mengalami kendala atau mengalami beberapa kesulitan? Nah, saya ingin menjelaskan satu faktor atau kendala dalam konsumsi ini. Salah satu kendala atau faktor yang sangat mempengaruhi dalam konsumsi adalah faktor kelangkaan. Apa sih faktor kelangkaan itu? Faktor kelangkaan itu adalah tingginya suatu permintaan pasar atau daya beli masyarakat terhadap suatu barang dengan stok atau persediaan barang yang rendah atau sedikit. Nah, saya beri contoh di tengah keadaan seperti saat ini. Saya beri contoh adalah masker. Nah, masker di tengah pandemi saat ini itu mengalami kelangkaan. Akibatnya apa? Dikarenakan tinggi sekali daya beli masyarakat terhadap barang tersebut, dikarenakan memang sekarang sudah menjadi kebutuhan masker. Nah, dari situ banyak yang mendramatisir harga masker tersebut, yang awalnya kita ketahui 5.000 bisa mendapat 2 masker, 10.000 3. Nah, sekarang para penjual memanfaatkan harga tersebut untuk mencari keuntungan individualis. Kemudian untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh
pemateri selanjutnya, yaitu saudari Wardah Tuzahra Simamora. Untuk saudari Wardah, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wardah Tuzahra akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang dasar hukum perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, jadi dasar hukum perilaku konsumsi dalam Islam ini meliputi dua sumber yang utama, yaitu yang pertama adalah sumber yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sumber yang terdapat pada Al-Quran, tepatnya pada Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Nah, selanjutnya adalah yang terdapat pada As-Sunnah, tepatnya pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam bepergian bersama Nabi Muhammad SAW, maka dengan mendadak datang seseorang dengan berkendaraan, menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaknya dibantu kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaknya harus dibantu kepada orang yang tidak memiliki bekal. Kemudian Nabi menyebutkan berbagai macam jenis kekayaan, sehingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari keuntungan hajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sumber selanjutnya yaitu ijtihad para ahli fikih. Ijtihad berarti meneruskan usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan persoalan syariat. Menurut mana sumber hukum ekonomi Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, beserta Qiyas dan Ijtihad. Menurut mana konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi sendirinya. Bukan hanya untuk menyerapkan pendapatannya, tetapi juga memberikan insentif untuk meningkatkannya. Nah, itulah tadi dasar-dasar hukum perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pola konsumsi Islam. Jadi di sini itu tujuan utama bagi seorang muslim, konsumsi itu sebagai sarana penolong untuk meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengkonsumsi dengan niat yang baik, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menjadikan konsumsi itu sendiri bernilai yang baik dan memiliki manfaat yang baik untuk kita. Jadi dalam perspektif ekonomi konvensional, konsumsi itu dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk konsumsi, dalam bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan pun itu diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi. Nah, di sini konsumen itu kan, di sini dalam konsumsi itu konsep konsumen itu adalah raja. Jadi di sini jelas bahwa ini menjadi arah bahwa aktivitas ekonomi, khususnya produksi, untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relativitas dan keinginan konsumen. Pada surah Al-Baqarah juz 2 ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahum lakum aduwwum mubin.
Jadi ini bunyinya adalah jadi artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik bagimu yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jelas di sini artinya itu kita itu sebagai manusia makanlah yang baik, makanlah dan konsumsilah yang halal, karena itu juga akan bermanfaat, baik dan bagus untuk tubuh kita. Di sini saya coba akan menyebutkan ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi 3 perilaku manusia masyarakat muslim. Yang pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini itu mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi untuk dunia, daripada untuk duniawi, Dan yang ketiga itu, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim itu diukur dengan moral agama Islam, bukan diukur dengan kekayaan. Karena semakin tinggi moralitas kita, semakin tinggi pula kesuksesan yang akan kita capai. Yang ketiga, kedudukan harta. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sendirinya itu bersifat buruk, maksudnya itu sehingga tidak harus dijauhi ataupun berlebihan. Harta ini kan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Jadi jika kita dikasih rezeki, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan dimanfaatkan dengan yang haram atau yang tidak bagus, karena juga faedahnya juga nggak akan ada, malah itu akan menjadikan membuat kita tuh mendatangkan malapetaka sendiri buat kitanya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pola konsumsi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Wayuni akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, etika ilmu ekonomi dalam Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa ini, yaitu seperti mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Nah, dalam ilmu ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung makna ganda, yaitu tentang mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh hukum. Nah, seperti daging binatang yang disembelih dengan diserukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan, yaitu konsumsilah makanan dan minuman yang baik, yang sehat, yang bersih, dan bermanfaat bagi kita serta terjamin kehalalannya. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip kesederhanaan, yaitu prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar kita tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Makanlah ketika kita lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, yaitu dengan menaati prinsip Islam yang tidak berdosa atau tidak bahaya dalam mengkonsumsi makanan yang halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemurahan hatinya. Dan yang terakhir adalah prinsip moralitas. Nah, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan atau menyebutkan nama Allah sebelum kita makan dan minum. Nah, doa yang saya ketahui yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan menyertakan ucapan terima kasih kepadanya setelah selesai kita makan dan minum, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit quotes, yaitu
Lakukanlah konsumsi secara seimbang. Wadahmu tak dapat menampungnya jika berlebihan. Isilah dengan sepertiga makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uci Roito Anggina. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Roito Anggina. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian E, yaitu tingkat kebutuhan dalam Islam. Nah, yang tingkat kebutuhan dalam Islam ini yang akan saya bahas itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada doruriyah. Doruriyah ini adalah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia. Jika tidak ada, maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur, dan juga hilang dari kehidupan. Dan di hari kelak nanti di hari akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. Adapun doruriyat al-khamsi atau yang diperlukan itu ada 5 macam. Yang pertama itu menjaga agama, kemudian yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan dan kehormatan, kemudian yang terakhir menjaga harta. Nah, masuk kepada yang kedua, hajjiyah. Al-hajjiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum syariat tidak dimaksud untuk memelihara 5 hal pokok keperluan yang saya jelaskan. Akan tetapi dia itu dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan, musyaqqat, atau berhati-hati, ihtiyat terhadap 5 hal tersebut. Hajjiyah dalam kaitannya dengan konsumsi seperti diharamkannya kikir, mubazir, dan boros, karena walaupun tidak menyebabkan lenyapnya harta, tetapi maksudnya adalah menghilangkan kesempitan dalam pengiyakan 5 hal pokok tersebut. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu adalah tahsiniyah. Nah, tahsiniyah itu adalah tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi dengan oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti sopan santun, adat tata keramanya itu diatur, karena dalam Islam itu seperti adab itu diatur semua dalam Islam untuk menuju kesempurnaan. Tentunya untuk menuju kesempurnaan. Nah, artinya hal ini dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan duniawi tidak diwujudkan, dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajjiyah manusia. Akan tetapi hanya dianggap kurang harmonis oleh kepertimbangan nalar sehat dan suatu hati nurani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Pasaribu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi makalah kami. Materi yang akan saya bawakan adalah etika konsumsi di dalam Islam. Etika adalah studi tentang sikap dan kebiasaan manusia yang beraneka ragam. Sedangkan konsumsi itu adalah kegiatan atau hal yang paling utama di dalam ekonomi. Nah, teman-teman, konsumsi di dalam Islam tidak dapat terlepas dari yang namanya etika umum tentang norma dan akhlak sebagai berikut. Yang pertama, bercirikan ketuhanan, yang kedua berlandaskan etika, yang ketiga bercirikan kemanusiaan, dan yang terakhir itu bersifat pertengahan atau seimbang. Teman-teman, secara umum etika konsumsi dalam Islam meliputi 4 hal. Yang pertama, sederhana tetapi efektif dan efisien. Nah, makna dari kata efektif itu sendiri adalah berhasil, sedangkan makna dari kata efisien adalah tepat guna. Yang kedua, memperhatikan halal dan thayyib. Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan suatu produk dan kebaikan barang atau jasa tersebut. Nah, cara kita melihat kehalalan suatu produk dapat dilihat dari secara zatnya, dan dapat juga kita lihat dari segi prosesnya.
Yang ketiga, tidak kikir, tidak mubazir, dan boros. Islam sangat mengajarkan umatnya agar tidak memiliki ketiga sifat buruk tersebut dalam menggunakan harta. Nah, tetapi masih banyak di antara kita yang memiliki sifat buruk tersebut. Saya akan memberitahu cara-caranya agar kita dapat terhindar dari sifat buruk tersebut. Yang pertama, menjauhi hutang. Yang kedua, hidup tidak bermegah-megahan. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta. Dan yang keempat itu, kita harus memiliki batasan serta tujuan dalam menggunakan atau saat kita ingin membeli barang tersebut. Nah, etika konsumsi dalam Islam yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hak-hak orang lain. Nikmat konsumsi yang didapatkan seseorang adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadanya. Di sini saya akan memberikan satu quotes, yaitu sebab hidup kurang bahagia adalah hati yang enggan bersyukur. Nah, teman-teman, jadi mulai sekarang kita harus lebih bersyukur dengan apa kenikmatan yang kita dapatkan. Lalu, saat kita mendapatkan kenikmatan, ada baiknya jika kita saling berbagi kepada sesama muslim yang lainnya. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang saling tolong-menolong. Dan materi yang saya bawakan tadi adalah materi terakhir dari makalah kami. Saya selaku penutup mewakili teman-teman saya yang lain mengucapkan mohon maaf jika ada kata yang salah pada saat kami memaparkan materi makalah kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.